Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Kaifa halukum? Insyaallah hari ini kita mempelajari akidah bab kedua yang judulnya Al-Qur'an. Langsung kita bahas. Keistimewaan Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki kitab-kitab samawi sebelumnya. 6 diantara adalah seperti berikut. Jadi, muqaddimahnya adalah Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yang artinya membaca atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dimulai dari Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran ini mempunyai keistimewaan, memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Jadi 6 diantaranya adalah seperti berikut. 1. Al-Quran adalah kalamullah yang berlaku hingga akhir zaman. Al-Quran adalah kalam Allah baik dalam hal lafaz maupun maknanya. Ia bukan makhluk ciptaan Allah, ia diturunkan untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Siapapun yang hidup setelah Muhammad SAW diutus sebagai Rasul wajib beriman dan mengikuti syariat kitab ini. Kalamullah ini didengar oleh Jibril dari Allah, kemudian disampaikannya kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikannya kepada para sahabat. Al-Quran inilah yang dibaca dengan lisan, yang ditulis dalam mushaf dan dihafal dalam dada serta didengar dengan telinga. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang berlaku hingga akhir zaman. Jadi setelah Al-Quran ini tidak ada kitab yang lain. Di Al-Quran adalah kalam Allah baik dalam lafaz maupun makna. Al-Quran bukan makhluk. Ya. Ia diturunkan untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Ya, siapapun yang hidup setelah Muhammad SAW. Jadi kita harus beriman kepada kitab Al-Quran. Kalamullah ini didengar oleh Jibril dari Allah. Setelah itu Jibril mengajarkan ke Muhammad SAW. Setelah itu Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat pun menghafalkan di dalam dada. Sebagaimana firman-Nya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 6. Keistimewaan yang kedua adalah Al-Quran diturunkan untuk seluruh makhluk. Al-Quran diturunkan untuk semua makhluk, baik manusia maupun jin. Semua diwajibkan beriman kepadanya serta beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan di dalamnya. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Di Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh makhluk, manusia maupun jin. Jadi manusia dan jin harus
beriman kepada Al-Quran dan beribadah kepada Allah dengan cara yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Yang dalilnya terdapat dalam surat Furqan ayat 1. Yang ketiga, Al-Quran adalah penghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Syariat yang dibawa oleh Al-Quran menghapus syariat kitab-kitab terdahulu, ahli kitab maupun kaum lainnya. Wajib mengikuti petunjuk Al-Quran dalam beribadah kepada Allah. Mereka tidak boleh mengikuti ajaran kitab yang lainnya. Sebab semua ketentuan agama, cara beribadah serta masalah halal dan haram wajib mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah penghapus syariat kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab terdahulu yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi. Jadi syariat-syariat yang terdapat di kitab-kitab terdahulu itu dihapus dan diganti dengan Al-Quran. Jadi semua ketentuan agama itu terdapat dalam Al-Quran. Cara beribadah bagaimana, serta masalah halal dan haram wajib mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan kepada manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Rasulullah bersabda, Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini manusia yang mendengar tentang aku, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, melainkan ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada kitab Allah yang diturunkan melalui Muhammad SAW, dia termasuk penghuni neraka. Keistimewaan yang keempat, Al-Quran terjaga kesuciannya. Al-Quran, Allah menjamin akan selalu menjaga Al-Quranul Karim, baik lafaz ataupun maknanya, dari tangan-tangan orang yang hendak mengubahnya. Karena itu, hingga kini belum ada yang bisa mengubahnya, dan tidak akan pernah ada yang sanggup mengubahnya. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjamin akan selalu menjaga Al-Quran Al-Karim maupun lafaz ataupun makna. Jadi sebab itulah hingga kini belum ada yang bisa mengubahnya, dan tidak akan pernah tidak ada yang pernah sanggup mengubahnya. Ya, seperti kaum Syiah yang mengubah Al-Quran, tetapi Al-Quran sesungguhnya tidak bisa diubah, karena Allah telah memeliharanya dari orang-orang yang ingin mengubahnya. Allah menantang orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran agar membuat satu ayat saja yang semisal dengannya untuk membuktikan kebenaran sikap kufur mereka. Tetapi hal itu tidak mungkin mereka lakukan, walaupun mereka mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk menyusunnya. Semua ini menunjukkan kebenaran Al-Quran dan membuktikan penjagaan Allah atasnya. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surah Al-Isra ayat 88.
Keistimewaan yang kelima, Al-Quran dijadikan mudah untuk dipahami dan dihafalkan. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang ahli menafsirkan Al-Quran, berkata, seandainya Allah tidak menjadikan Al-Quran itu mudah untuk lisan-lisan manusia, niscaya tidak akan ada seorang pun yang dapat membacanya. Jadi salah satu keistimewaannya adalah Al-Quran mudah untuk dipahami dan dihafal. Dan berkatalah seorang penafsir Al-Quran yang bernama Abdullah bin Abbas, seandainya Allah tidak menjadikan Al-Quran itu mudah, niscaya tidak ada yang dapat membacanya dan menghafalnya pastinya. Keistimewaan yang keenam, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik berkaitan dengan agama, dunia, dan akhirat. Allah berfirman, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, Muslim. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud berkata, di dalam Al-Quran ini diturunkan segala macam bidang ilmu dan segala sesuatunya telah dijelaskan di dalamnya. Keistimewaan yang terakhir adalah Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena segala sesuatu dari bidang ilmu atau hukum, kehidupan manusia, akhirat, semua tercantum dalam Al-Quran. Dan berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, ya, dari segi agama, dunia, dan akhirat. Ya, banyak sekali profesor-profesor yang mengambil ilmu itu dari Al-Quran dan sampai dia menjadi seorang muslim. Karena Al-Quran di dalamnya adalah kebenaran, semuanya kebenaran, tidak ada kebohongan. Ya. Jadi kita seorang muslim maka harus wajib mengimani Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab, tetapi di sana mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ilmu itu diambil dari Al-Quran. Iya, di dalam ilmu IPA itu semuanya diambil dari Al-Quran. Nah, sekarang tadi keistimewaan ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah yang berlaku hingga akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk seluruh makhluk, manusia ataupun jin. Yang ketiga, Al-Quran adalah penghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, Al-Quran terjaga kesuciannya. Terjaga dari apa? Terjaga dari orang-orang yang ingin mengubah Al-Quran. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Quran dijadikan mudah untuk dipahami dan dihafalkan, seperti kalian sudah menghafal Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Sempurna dalam segi apa? Dalam segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik berkaitan dengan agama, dunia, dan akhirat. Sekarang kita masuk ke bagian B, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi seorang muslim itu punya kewajiban terhadap Al-Quran.
apa aja kewajibannya. Kita baca. Dengan mengetahui keistimewaan dan keutamaan Al-Quran, jelaslah bahwa kita mempunyai sejumlah kewajiban terhadapnya. Di antara kewajiban kita adalah 1. Mencintai, mengagungkan, dan menghormati kedudukan Al-Quran. Sebab kitab ini merupakan kalamullah, firman Allah, dan karenanya ia adalah perkataan yang paling benar dan paling utama. Yang pertama adalah mencintai, mengagungkan. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang pertama adalah mencintai, mengagungkan, dan menghormati kedudukan Al-Quran. Sebab ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya ia adalah perkara yang paling besar dan paling utama. Kewajiban yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan mengharap pahala dari Allah. Jangan kita membaca Al-Quran untuk memperdengarkan suara kita yang bagus. Ya, itu masuknya ke apa nak? Ria dan sum'ah. Nah, apabila kita ingin didengar sama orang, suaranya bagus, pahalanya tidak ada melainkan dosa. Nah, akan mengikis, sum'ah itu akan mengikis dosa-dosa antum. Sum'ah itu menghapuskan pahala-pahala antuna. Iya, jadi jagalah niatnya. Kalian sudah belajar hadis kan tentang niat. Seluruh amal itu tergantung pada niat. Jadi membaca Al-Quran untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sungguh membaca Al-Quran termasuk ibadah yang harus dibaca oleh setiap muslim. Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Al-Muzammil ayat 20. Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan mendapat 10 pahala dari Allah pada setiap huruf yang dibacanya, sebagaimana sabda beliau, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamu harfun wa mimun harfun." Ini dihafal ya, Nak? Ini hadisnya dihafalkan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bernilai 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kewajiban yang ketiga adalah mempelajari Al-Quran dan kandungannya, yaitu mempelajari ayat-ayat Al-Quran, surat-suratnya, pelajaran yang terkandung di dalamnya, serta berita-berita dan kisah-kisahnya. Allah berfirman, "Fala yatadabbarul Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha." Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Tidak mempelajari Al-Quran sama saja dengan mengabaikan kalamullah. Oleh karena itu, kita harus mempelajari dan merenungkan kandungan maknanya agar dapat mengetahui dan memahami maksud Allah, sehingga kita dapat memetik faedah dari Al-Quran secara sempurna dan terus berusaha mendapatkan petunjuknya seperti yang difirmankan Allah. Jadi, seorang muslim itu wajib mempelajari Al-Quran dan kandungannya. Maksudnya mempelajarinya apa, Ustazah? Maksudnya mempelajari Al-Quran itu mempelajari juga hukum-hukumnya, mempelajari bagaimana membacanya, hukum-hukum Al-Quran itu tajwidnya, dan kandungannya apa? Kandungannya itu pelajaran yang di dalam Al-Quran apa aja, ya, terjemahan tafsirannya apa. Jadi kalian itu bukan hanya membaca Al-Quran, akan tetapi harus mempelajarinya. Ya, mempelajari Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah, berita-berita tentang akhirat, agama, hukum, halal dan haram. Banyak sekali faedah kalau kita misalnya belajar Al-Quran.
apalagi kalau kita membaca tafsir. Jadi kalian kalau kalian harus membaca tafsir. Agar apa? Tafsir itu adalah menjelaskan dari makna Al-Quran. Jadi makna ini akan diperjelas lagi di dalam tafsir. Tafsir kan di sana banyak, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa lagi? Pokoknya salah satunya adalah Ibnu Katsir yang banyak digunakan sama orang. Jadi, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Nah, jadi di sini dalil akan wajibnya mempelajari Al-Quran dan kandungannya. Seperti yang difirmankan Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi kalian itu, antuna itu tahu amalan ini wajib, amalan ini berpahala, amalan ini berdosa, itu dari mana? Dari Al-Quran. Jadi manusia itu tahu hukum-hukum itu dari Al-Quran ya. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Nah, halaman yang terakhir, kewajiban keempat adalah mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengikuti hukum-hukum Al-Quran, mentaati perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Allah mengancam hamba yang tidak patuh terhadap hukum dan kandungan Al-Quran. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Berapa banyak orang sekarang yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak memakai hukum-hukum Al-Quran. Apa yang didapat? Azab. Ya, azab berupa bencana alam, berupa tidak berkah hidupnya, itu termasuk azab. Nah, tidak berkah hidupnya, selalu marah-marah tanpa sebab, itu termasuk orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat sama Al-Quran, insya Allah kita dekat dengan Allah. Apa-apa yang kita minta dengan Allah, insya Allah langsung dikabulin. Jadi harus kita dekatkan diri kepada Allah. Ketika sholat, benar-benar sholat, bacaannya diperbaiki, jangan asal sholat ya. Bacaannya diperbaiki sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama usolli. Salatlah kalian seperti saya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi kan Al-Quran ini, amalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh tidak boleh melakukan dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Kenapa? Barang siapa yang tidak mematuhi terhadap hukum dan kandungan Al-Quran, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Quran Surah An-Nur ayat 63. Rasulullah adalah
contoh nyata pribadi yang mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah telah mewujudkan ketaatannya secara sempurna kepada petunjuk Al-Quran. Terbukti bahwa ketika Aisyah ditanya perihal akhlak Rasulullah, yang menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya semua kehidupan Rasulullah merupakan bentuk pengamalan Al-Quran. Karena itulah kita wajib meneladaninya, sebab beliau adalah teladan terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, mencintai, mengagungkan, dan menghormati kedudukan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan mengharap pahala dari Allah semata. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran dan kandungannya. Dan yang terakhir adalah mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Langsung ke kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan, diantaranya 1. Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quran berlaku bagi manusia dan jin. Yang ketiga, Al-Quran menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, Al-Quran terjaga kesuciannya. Yang kelima, Al-Quran mudah dipelajari, dipahami, dan dihafalkan. Yang keenam, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. 1. Mencintai, mengagungkan, dan menghormati kedudukan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan mengharapkan pahala dari Allah semata. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, saya harap kalian sudah mencatat poin-poin penting yang kita bahas hari ini, ya. Ditulis di bukunya. Tidak dikumpulkan ya, Nak. Ditulis di bukunya untuk catatan kalian. Insyaallah naktafi bihaza. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik, dan apabila ada pertanyaan mohon wapri ustazah, ya. Naktafi bihadza, naktatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.